Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1504. Di angkasa raya, segumpal kekacauan bergulung. Di dalam kekacauan, lahir sebuah dunia. Luo Xiu menatap puas pada dunia yang ia ciptakan dengan aturan tertinggi. Sebuah impian muncul di hatinya. Dia bermimpi, jika suatu hari nanti, apakah ia bisa menyempurnakan dan mengembangkan dunia ini menjadi sebuah alam semesta. Di dalam dunia yang ia ciptakan sendiri, Luo Xiu adalah penguasa tertinggi. Dengan satu pikiran, istana-istana dewa muncul di atas awan, dan bangunan-bangunan megah muncul di puncak gunung. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam. Jembatan Feisian dipindahkan olehnya dan ditempatkan di dalam dunia yang ia ciptakan. Setelah menyelesaikan semua ini, sosok Luo Xiu berkelebat dan menghilang dari tempatnya. Cakram reinkarnasi muncul di bawah kakinya. Kesadaran ilahinya menyebar, menyelimuti angkasa raya yang luas tak bertepi. Dia hendak mencari keberadaan Yuer dan Duan Kong. Meskipun ia adalah seorang ahli tingkat Dewa Langit, alam semesta yang telah ditinggalkan sejak era primordial ini masih memiliki angkasa raya yang sangat luas. Dengan kesadaran ilahi tingkat Dewa Langit, ia tidak bisa menyelimuti setiap sudutnya. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak lama setelah Luo Xiu pergi, beberapa sosok muncul di dekat lokasi asli Tanah Suci Asura. Selama lebih dari 2000 tahun, angkasa raya ini adalah area terlarang bagi banyak ahli. Dan baru saja, gelombang kekuatan yang tak terbatas dan mengerikan menyebar dari sini. Hampir semua ahli di atas tingkat tertinggi di seluruh alam semesta bisa merasakannya. Hingga gelombang mengerikan itu lenyap untuk waktu yang lama, banyak ahli yang merasakannya masih tidak berani mendekat. Kini, setelah waktu yang lebih lama berlalu, barulah ada yang datang bersama untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena gelombang mengerikan yang tak terbatas itu, bahkan seorang setengah dewa pun tidak bisa melakukannya. Dulu, ada yang pernah berpartisipasi dalam pertempuran besar melawan Sue Yu Wuji. Bahkan pertarungan antara pemimpin suci Asura generasi sebelumnya dan Sue Yu Wuji pun jauh dari semengerikan ini. Apa? Tanah suci Asura lenyap. Apa itu? Kenapa muncul segumpal kekacauan? Angkasa raya dihancurkan dan berubah menjadi kekacauan. Beberapa ahli itu terkejut. Benua Asura yang dulu melayang di angkasa raya sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya, adalah segumpal kekacauan berwarna abu-abu yang bergulung di angkasa. Di antara para ahli ini, yang kultivasinya terlemah juga adalah seorang penguasa Dao. Salah satunya adalah seorang penguasa Dao sejati, yaitu mantan Zhou Zhu. Mari kita lihat. Dipimpin oleh Zhou Zhu, beberapa penguasa Dao dan penguasa Dao sejati pergi bersama, tetapi mereka menyadari bahwa mereka sama sekali tidak bisa masuk ke dalam kekacauan itu. Kekacauan ini mengandung kekuatan aturan yang sangat dahsyat, bahkan seorang penguasa Dao sejati pun akan terhalang di luar. Kecepatan cakram reinkarnasi sangat tinggi. Setelah ditempa ulang oleh Luo Xiu, tingkatannya hampir mencapai pusaka dewa tingkat Tuan Dewa. Beberapa saat kemudian, ia melihat dunia Agung Tianlong. Itu adalah dunia yang terbentuk setelah dunia 8 penjuru tertinggi dimurnikan dan disatukan oleh Sue Yu Wuji. Dia melihat dua patung yang menjulang di pusat dunia ini. Itu adalah Tian Wei dan Yin Long. Dulu, ada sebuah cinta yang tulus di hadapanku, tetapi aku tidak menghargainya. Sosok Luo Xiu terbang mendekat. Dia berdiri di udara, setinggi wajah kedua patung itu. Dia menatap lekat pada wajah Tian Wei, dengan sedikit ketenangan, seolah-olah tidak peduli apapun yang terjadi, dia bisa tetap tenang dan tidak terganggu. Sedangkan Yin Long di sebelahnya, kehilangan sedikit aura dinginnya, dan memiliki sedikit lebih banyak kelembutan, seperti seorang wanita biasa yang menatap ke langit. Bisa dikatakan, wujud kedua patung ini berbeda dari Tian Wei dan Yin Long yang dikenal oleh Luo Xiu. Tian Wei sebenarnya tidak setenang itu. Jika ia benar-benar tenang, ia tidak akan mati-matian membuat Sue Yu Wuji membayar harganya di kemudian hari. Yin Long juga tidak selembut itu. Dalam ingatan Luo Xiu, ia lebih seperti bunga berduri yang kejam dalam membunuh. Di dekat kedua patung itu, Luo Xiu melihat sebuah prasasti batu. Di atasnya, tertulis nama Tian Wei dan Yin Long, serta sebagian dari masa lalu mereka. Dan di bagian bawah prasasti, ada jejak dari Zhou Zhu dan Huang Zhu. Mungkin, di antara beberapa penguasa Dao sejati di bawah Raja Dewa Yunlong, sebelum mereka menjadi penguasa Dao sejati, sebelum mereka saling bermusuhan, Tian Wei memang seperti itu, dan Yin Long juga begitu. Sayang sekali, sungguh disayangkan, takdir memang mempermainkan manusia. Tiba-tiba, sosok Luo Xiu berkelebat, dan ia melihat formasi yang pernah ia pasang di sini. Dulu ia mengambil menara Huang,
tetapi dari dalamnya ia mengeluarkan sumber asal dari Huangzu, dan dengan kekuatan formasi, membantunya mengumpulkan sisa-sisa jiwanya. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu. Huangzu belum bangkit kembali, tetapi sisa-sisa jiwanya sudah terkumpul cukup banyak. Beberapa puluh ribu tahun lagi, seharusnya sudah cukup. Luo Xiu adalah orang yang tidak suka berutang budi karma. Dulu Huangzu menghadiahkan menara Huang kepadanya, dan ia juga menggunakan kekuatan menara itu untuk melewati banyak krisis. Oleh karena itu, ia berutang karma pada Huangzu, dan itulah sebabnya ia membantu Huangzu untuk terlahir kembali. Di dekat formasi itu, klan Huang yang dulu banyak anggotanya dibantai, telah beristirahat dan memulihkan diri selama bertahun-tahun, membangun kembali kota mereka, dan mengembangkan kembali suku mereka. Kesadaran ilahinya merasakan aura Huang Wuji di dalam kota. Bertahun-tahun telah berlalu, kultivasi Huang Wuji telah mencapai puncak tingkat tertinggi, dan akan segera menerobos ke alam penguasa Dao. Luo Xiu melihat ke dalam cincin penyimpanannya dan menyadari tidak ada pil obat yang cocok untuk Huang Wuji. Sebelum pergi, ia menjentikkan jarinya. Sebuah cincin terbang masuk ke dalam kota dan langsung jatuh di hadapan Huang Wuji. Ini adalah. Di dalam istana kota, ekspresi Huang Wuji tertegun. Sebuah cincin tiba-tiba jatuh di kakinya, tetapi ia sama sekali tidak menyadari dari mana datangnya cincin ini. Dengan penuh keraguan, Huang Wuji mengambil cincin itu, lalu ia terkejut. Isi di dalam cincin itu tidak banyak, hanya 100 keping kristal dewa, tetapi setiap kepingnya adalah tingkat atas. Kristal dewa tingkat atas adalah sumber daya yang digunakan oleh para ahli tingkat dewa bumi untuk berkultivasi. Bagi Huang Wuji yang berada di puncak kultivasi tingkat tertinggi, 100 keping kristal dewa tingkat atas ini sudah cukup baginya untuk dengan mudah berkultivasi hingga ke alam penguasa Dao sejati. Perlu diketahui, 100 keping kristal dewa tingkat atas setara dengan 1 juta keping kristal dewa tingkat rendah. Kesadaran ilahi Luo Xiu tidak merasakan aura Duan Kong dan Yuer di dunia agung Tianlong. Terlihat jelas bahwa mereka berdua tidak melarikan diri ke arah ini. Terlalu merepotkan, Luo Xiu tidak melanjutkan pencariannya. Terlihat ia mengangkat tangannya dan menggenggam. Kekosongan di dunia agung Tianlong pun bergemuruh. Di tengah gemuruh itu, langit seolah dirobek oleh sebuah tangan raksasa. Setelah dirobek, yang muncul bukanlah kehampaan, bukan kekacauan, melainkan aturan alam semesta yang tak berujung. Sebuah telapak tangan masuk ke dalam aturan tak berujung itu dan menangkap reinkarnasi. Reinkarnasi itu seperti sebuah cakram, dan tangan ini menggenggam reinkarnasi di telapaknya. Dulu saat belum menjadi dewa, Luo Xiu pernah menguasai reinkarnasi, melacak roh sejati dari Tianyong, Meng Xia, dan juga Wushuang. Sekarang, kultivasinya sudah jauh berbeda. Ia bahkan tidak perlu menggunakan dao hidup dan mati untuk memicu resonansi reinkarnasi, dan bisa langsung menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk secara paksa menangkap reinkarnasi dari dalam aturan alam semesta. Dari dalam cincin penyimpanannya, Luo Xiu kembali mengeluarkan peti mati Tianyong. Ia seperti biasa terbaring tenang di dalam peti kristal dengan mata terpejam. Pada akhirnya, Luo Xiu masih sedikit tidak menyerah. Dia merasa mungkin terakhir kali kultivasinya tidak cukup kuat, sehingga tidak berhasil menemukan roh sejati Tianyong. Oleh karena itu, ia masih ingin mencobanya. Selain itu, selama ia bisa menemukan roh sejati Duan Kong dan Yuer di dalam reinkarnasi, secara alami ia bisa mengunci posisi mereka berdasarkan aura roh sejati tersebut. Bersambung.